TikTok merupakan platform media sosial yang belum lama rilis yang berhasil mengalihkan ribuan bahkan jutaan pengguna media sosial ke platformnya. Jumlah penonton yang bisa dibilang lebih berpeluang lebih besar dari platform lainnya ini bisa menjadi keuntungan pengguna maupun penyedia. Namun sisi negatif juga tidak akan pernah terlepaskan. Sumpah gue baru tahu ternyata ada buah jagung yang bisa dikupas kulitnya. Dan kulitnya itu tebal, nggak ada bulu gitu. Halo guys, di video kali ini kita berada di Bengkalis Kota, tepatnya di Jalan Subrantas, Kabupaten. Los. Dina riko suku bara. Halo guys, assalamualaikum. Sekarang lagi ngehitsnya anak muda zaman sekarang, bahkan orang tua dewasa juga ikut terjun dalam eksistensi dunia pertiktokan. Alasan kenapa ini bisa terjadi karena retensi jumlah penonton jauh lebih besar, bisa dibilang seperti itu, ketimbang platform media sosial lainnya. Seperti jauh lebih dari itu, anak di bawah umur pun juga diberi kesempatan oleh orang tuanya untuk aktif di entertainment seperti di TikTok sekarang ini. Di sini saya tidak akan mengklaim bahwa terjun ke platform merupakan suatu hal yang buruk, yang mungkin ada sebagian orang yang berkata seperti itu. Tapi nyatanya aku juga sekarang mulai terjun dan nyoba fitur dan layanan yang diberikan oleh penyedia platform seperti TikTok sekarang ini. Itu tadi, retensi jumlah penonton yang jauh lebih besar. Jadi poin pertama, alasan kuat mengapa aku harus terjun di pertiktokan. Thank you TikTok. Namun ada yang perlu digarisbawahi dalam menggunakan layanan platform media sosial agar kita tetap berada pada garis atau batasan yang aman, tidak melanggar hukum yang berlaku di suatu negara seperti di Indonesia ini. Dalam artian penggunaan sewajarnya lah. Ingat kepada diri kita sendiri bahwa apakah kita termasuk dalam kategori rentang usia yang tanda kutip pantas untuk bergabung di platform media itu. Sebagai seorang yang dewasa, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan contoh yang terbaik kepada generasi anak muda di bawah umur misalnya. Kita harus tetap menjaga privasi anak di usia umur. Mungkin belum selayaknya untuk diberikan pegangan gadget, mohon maaf. Tidak mengapa dan tidak apa-apa sebenarnya dibikin akun untuknya, tapi kitalah yang berperan sebagai manajer untuk memanage aktivitas di media sosial itu. Yang kali ini kita bahas adalah aplikasi pertiktokan. Saya yakin tujuan diterbitkannya platform ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan antara orang agar bisa menjalin komunikasi, interaksi eksistensinya. Tinggal kita sendirilah yang apakah mampu untuk melakukan hal itu dengan baik. Lalu, sebatas apakah mengupload video di TikTok? Nah, TikTok merupakan platform yang baru-baru naik daun, yang sekarang sudah jutaan users yang tergabung di dalamnya. Di masa pandemi sekarang ini, seperti ini, ya nggak juga harus pandemi juga sih. TikTok ini bisa kita gunakan sebagai sarana seperti jualan online. Sangat menyenangkan bukan? Kita di sini juga bisa mempromosikan berbagai macam produk, jasa, ataupun fisik. Bahkan nyaris berhasil untuk melakukan transaksi. Retensi penonton yang besar membuat peluang target yang akan kita peroleh juga lebih banyak. Rajin-rajinlah, buat kamu yang bingung mau jualan tapi bingung mau bangun toko fisik dan nggak punya akun jualan online. Alasan lain ini dia, TikTok salah satunya platform yang bisa kamu gunakan untuk promosi dan jualan produk kamu. Di sini kita juga bisa sharing story, pengalaman kita kepada banyak orang, berkolaborasi, berkompetensi, berani tampil lebih kreatif, menghibur banyak orang.
Ini merupakan kabar yang sangat bagus dan peluang emas bagi kita, yang dimana harus kita gunakan dan peroleh manfaat dengan sebaik-baiknya. Kita bisa joget-joget bareng, bisa nyanyi bareng, bisa bikin video meme bareng, lain-lain sebagainya lah. Tidak sedikit juga yang awalnya mungkin hanya punya 100-200 followers di platform media sosial lainnya seperti di Instagram. Di TikTok, kita bisa merekrut bahkan ratusan ribu, jutaan followers di TikTok. Wow, ini sesuatu yang harus kita bangga dong. Aku juga punya akun TikTok, usernya Farhan Media YTB. Kalian wajib follow ya, agar aku lebih rajin-rajin lagi upload di TikTok. Dan mohon maaf juga kalau kontennya juga masih buruk, karena aku juga masih pemula di TikTok. Hai TikTokers, bukan TikTok tapi subscribers. Hai subscribers, sampai di sini apakah kalian sudah menggunakan platform media sosial dengan baik? Yuk buruan download aplikasi TikTok dan follow akun aku ya, Farhan Mediava YTB. Kembali lagi, banyak sekali kesempatan dan keuntungan yang bisa kita peroleh dari bermain di TikTok seperti tempat dimana kamu bisa berkomunikasi, transaksi, promosi, berbagi cerita kepada orang lain, menghibur banyak orang, berkolaborasi dengan orang-orang hebat di sana. Nah, ini bisa terjadi oleh siapapun. Namun kita harus sadari setiap ada poin positif juga pasti ada sisi negatifnya. Tergantung kita apakah kita bisa memanage agar tetap berada di garis aman. Tidak masalah sebenarnya, itu kan hak setiap orang untuk melakukan sesuatu. Opsional dong, ya enggak? Tapi kenapa selagi kita bisa memilih sesuatu yang baik, kenapa harus pilih yang tidak baik? Gitu kan? Intinya tetap selalu mengontrol diri. Di sini aku tidak akan membahas secara spesifik dan mendalam. Ya, itu tadi. Selalu mengontrol diri agar apa yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita terprosok dan jatuh gara-gara apa yang kita lakukan sekarang ini. Karena kita juga tidak akan pernah tahu kan apa yang terjadi di belakang nantinya. Oke, tidak bisa dipungkiri juga kebanyakan orang menilai bahwa ketika ada seseorang yang dikenal baik dan dipercaya adalah seseorang yang mempunyai kepribadian yang luar biasa, tapi saat diketahui melakukan satu kesalahan saja, maka lunturlah semua hal baik yang ada di dirinya. Ini merupakan statement yang salah besar. Karena pada dasarnya orang yang selalu berbuat salah atau orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang sedang berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Salah dalam belajar itu biasa. Lebih salah lagi kalau kita tidak mau belajar dan takut untuk berbuat kesalahan. Tetaplah bijak dalam menggunakan gadget seiring perkembangan zaman, selalu untuk bisa beradaptasi, karena kalau tidak maka hilanglah dan tertinggallah kita dari tren-tren sekarang ini. Selalu berbuat baik kepada siapapun itu, maksimalkan dalam menggunakan platform yang sudah disediakan, tinggal pakai kok, nggak mau. Ntar kamu juga akan ketinggalan kalau gitu. Yuk, upload karya kreatifmu di TikTok, tetap semangat dan antusias. Salam hebat, salam kreatif, anak muda Indonesia. TikTok.